Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia webinar berkala Propak Tani ini untuk mengisi acara sebagai pembicara pada acara yang selalu ditunggu-tunggu oleh audiens setianya. Perkenalkan, saya Ita Dwi Mahyani, periset dari Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi, Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN. Sesuai dengan yang diharapkan, izinkan saya menggunakan judul topik yang saya bawakan ini dengan varietas unggul padi hasil mutasi radiasi. Mengapa komoditas padi ini demikian pentingnya bagi banyak pihak, sehingga mendorong mereka melakukan penelitian dan pengembangan untuk tanaman ini, termasuk lembaga tempat saya bekerja yang dulu bernama Badan Tenaga Nuklir. Apa urusannya nuklir dengan tanaman pangan? Mengapa nuklir tidak dikonsentrasikan saja untuk mencukupi kebutuhan energi? Karena pertama, padi salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban manusia. Kedua, produksi padi dunia menempati urutan ketiga dari semua serealia setelah jagung dan gandum. Ketiga, beras merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia. Dan keempat, negara produsen konsumsi yang mengkonsumsi dan memproduksi beras menjadi nasi yang terbesar dunia, yaitu Cina, India, Indonesia, Bangladesh, dan Vietnam. Di sini Indonesia menduduki urutan ketiga. Selanjutnya, 3 tahun terakhir Indonesia dinyatakan telah swasembada beras. Akan tetapi, menjaga produksi dan tingkat produktivitasnya menjadi selalu penting untuk dilakukan. Pada situasi lahan yang bersaing sengit dengan penggunaan lain serta hama dan penyakit yang selalu mengalami adaptasi kekebalan, dan tentu saja iklim global yang cenderung kurang menguntungkan bagi pertanian, maka penelitian dan pengembangan komoditas ini selalu sangat mendesak. Sejalan dengan judul pemaparan ini, yaitu varietas unggul padi hasil mutasi radiasi, maka izinkan saya menyampaikan pengalaman kami dengan pemuliaan mutasi padi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memulainya dengan menceritakan sejarah singkat perjalanan pemuliaan mutasi di Indonesia. Saya awali dengan apa itu pemuliaan mutasi. Pemuliaan mutasi adalah perbaikan tanaman dengan mutasi radiasi. Saya akan sampaikan lebih rinci tentang mutasi radiasi ini pada lembar berikutnya. Di Indonesia, hal tersebut dimulai pada tahun 1972 melalui program kerjasama antara Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA dengan UNDP tentang penggunaan teknik nuklir bidang pertanian dengan fokus pada pemuliaan mutasi tadi. Tujuan utama dari program tersebut adalah dihasilkannya varietas padi dengan kandungan protein yang lebih baik serta umur tanaman yang genjah. Dalam perjalanan waktu, sejalan dengan luasnya serangan hama penyakit pada tanaman padi, maka fokus selanjutnya adalah untuk perbaikan varietas yang unggul dalam produksi dan ketahanannya terhadap penyakit, yaitu wereng coklat dan hawar daun. Baru pada tahun 1982, kita berhasil mendapatkan varietas mutan yang diberi nama Atomita 1. Bapak Ibu, baik, mungkin kita bisa memulainya dengan apa itu teknik mutasi. Mutasi adalah perubahan genetik yang dapat terjadi secara alami atau diinduksi oleh mutagen. Secara alami, kita dibantu oleh sinar matahari yang mendorong terjadinya perubahan genetik, namun memerlukan waktu yang amat sangat lama dan perubahannya sama sekali tidak dapat dikendalikan.
Proses yang sama dapat dipercepat dan lebih dikendalikan dengan menggunakan mutagen nuklir. Mutagen nuklir yang banyak digunakan adalah sinar gamma yang umumnya berasal dari iradiator. Mutasi yang didorong pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan keragaman genetik yang dapat diukur. Keragaman tersebut ditentukan oleh dosis mutagennya. Selanjutnya, perubahan genetik yang telah terjadi itu akan bersifat kekal sehingga sifat barunya itu dapat diwariskan. Terjadinya keragaman genetik merupakan modal awal dalam proses seleksi pada kegiatan pemulihan tanaman. Proses seleksi ini merupakan jantung pada pemulihan tanaman. Aktivitas seleksi memerlukan ketelitian, ketekunan, dan ketabahan, serta memerlukan alokasi waktu dan tenaga yang sangat besar. Aktivitas seleksi memerlukan sejumlah parameter yang perlu didefinisikan secara jelas agar pengerjaannya lebih fokus pada jawaban atas tujuan yang ingin dicapai. Parameter yang dipakai bisa berupa sifat yang mudah terlihat dengan mata seperti umur tanaman, jumlah anakan, atau panjang malai. Namun juga bisa yang memerlukan pemeriksaan laboratorium seperti kandungan zat besi, atau protein, atau nutrisi yang lain. Bapak Ibu sekalian, ada sejumlah keuntungan pemulihan melalui mutasi dibandingkan alternatif yang ada. Pertama, pemulihan mutasi adalah lebih efektif untuk menghasilkan perbaikan beberapa sifat saja sesuai dengan yang dikehendaki atau yang ingin dicapai. Kedua, pemulihan mutasi dapat memberikan hasil yang relatif lebih cepat. Pengalaman kami bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam kegiatan meningkatkan produktivitas padi lokal, rojo lele, dan memendekkan umur dapat tercapai dalam waktu 5 tahun. Tentu saja kecepatan tersebut banyak terpulang pada kegigihan dan ketekunan para pemulia yang terlibat, dan yang tidak kalah penting adalah komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Kemudian keuntungan berikutnya adalah dapat memisahkan gen linkage. Selanjutnya dapat memunculkan sifat baru dan sangat membantu dalam perbaikan tanaman tahunan. Tentu saja ada juga kelemahan dari pemulihan mutasi. Dalam upaya mendapatkan keragaman genetik, mengandung unsur random, namun dapat dikendalikan antara lain dengan besarnya populasi materi yang diinduksi. Semakin banyak, maka semakin besar pula keragaman genetik yang terjadi, sehingga meningkatkan peluang diperolehnya sifat-sifat yang dikehendaki. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pemulihan mutasi. Adapun tujuan pemulihan mutasi khususnya pada tanaman pangan di Indonesia sejauh ini adalah pertama, pemulihan mutasi tanaman pangan ditujukan untuk perbaikan karakter agronomi, morfologi tanaman, potensi hasil tinggi, umur genjah atau umur panen yang lebih pendek, arsitektur tanaman, dan lain-lain. Kemudian juga perbaikan kualitas biji, kadar protein, nutrisi, dan lain-lain, dan perbaikan ketahanan terhadap cekaman biotik, yaitu cekaman terhadap hama dan penyakit, dan abiotik lingkungan atau kekeringan, salinitas, dan kemasaman lahan. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekarang memasuki pembahasan tahapan proses pemulihan padi sampai dengan diperolehnya sertifikasi varietas atas hasilnya. Iya,
Mungkin ini kesaksian yang dipertanyakan oleh banyak orang. Amankah varietas hasil mutasi radiasi? Sebagaimana disampaikan tadi, pada mutasi ada perubahan materi genetik yang dapat terjadi secara alamiah maupun hasil dari induksi. Induksi mutasi dengan radiasi pengion semestinya tidak meninggalkan residu pada tanaman. Sinar yang dipakai hanya melewati materi bahan mutasi. Kegiatan mutasi hanya mengubah gen yang sudah ada di dalam tanaman itu sendiri sehingga dijamin keamanan hayatinya. Berbeda dengan tanaman transgenik di mana pada perakitannya dengan menggunakan transfer gen asing. Keamanan produk mutasi radiasi telah mendorong FAO menjalin kerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Internasional untuk pengembangan varietas pangan melalui mutasi radiasi. Sebagai gambaran berikut adalah sebaran jumlah varietas hasil mutasi radiasi yang tercatat di database Badan Tenaga Nuklir Internasional. Terlihat pada diagram di sini, populasi dari varietas mutan yang dihasilkan di dunia banyak dihasilkan oleh negara-negara Asia, diikuti oleh negara-negara Eropa dan negara-negara lain. Dan varietas mutan yang dihasilkan bervariasi, tidak hanya pada tanaman pangan, tetapi juga pada tanaman hortikultura, tanaman hias, dan tanaman perkebunan. Ibu Bapak hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan hasil yang telah dicapai oleh institusi kami yang dahulu, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Menjelang akhir nanti akan kami suguhkan argumen penguat bagi keamanan produk mutasi radiasi melalui dukungan operasi bersama FAO dan Badan Tenaga Nuklir Internasional dalam usaha mengatasi kelangkaan pangan. Berikut ini disajikan daftar varietas padi yang telah dihasilkan oleh Batan sebelum berubah menjadi BRIN. Di antara 33 varietas yang telah dihasilkan, terdapat 7 varietas yang merupakan hasil kerjasama kami di Batan waktu itu dengan sejumlah pemerintah daerah. Berikut ini 5 di antara varietas-varietas hasil dari dekade pertama abad 21 ini yang kami pandang menonjol atau sangat menonjol selain agak tahan atau tahan terhadap berbagai hama dan penyakit. Potensi produktivitas mereka umumnya sudah di atas 9 ton. 2 di antaranya adalah yang sangat diminati oleh petani, yaitu Dia Suci dan Sidenuk dengan potensi mencapai 9,4 ton. Saya lanjutkan dengan varietas dekade berikutnya. 5 di antara varietas-varietas hasil dari dekade kedua abad 21 ini yang kami pandang menonjol pada periode ini, bahkan potensi produksi varietas hasil perakitan Batan lebih tinggi. Tropiko dan Mustaban bahkan mencapai potensi 10,8 ton per hektar. Tentu saja untuk dapat dilepas sebagai varietas nasional, mereka harus mempunyai sifat agak tahan atau tahan terhadap berbagai hama penyakit tanaman. Sultan Unsrat merupakan varietas hasil kerjasama kami dengan Universitas Samratulangi di Sulawesi Utara untuk pengembangan varietas lokal Superwin. Sedangkan Mustaban merupakan hasil perakitan kami untuk varietas lokal dari Banten dan Mustajab sebagai hasil perakitan kami dari varietas lokal Jawa Barat. Di antara mereka ada satu varietas yang agak khas, yaitu Tropiko yang rasa nasinya sangat mirip dengan beras Jepang. Bapak Ibu sekalian, izinkan kita beralih melangkah lebih lanjut membicarakan pemulihan mutasi untuk varietas. Baik, tentang pemulihan mutasi padi spesifik lokasi,
Varietas padi yang disebut sebagai varietas tradisional atau lokal merupakan varietas padi yang berkembang secara turun-menurun pada kelompok masyarakat tertentu yang umumnya terbatas cakupan geografisnya. Sebagian besar varietas padi lokal yang ada di Indonesia berasal dari subspesies Tropical Japonica yang dikenal sebagai Javanica, yang berasnya relatif pulen atau sangat pulen. Karakter yang dimiliki adalah sesuai dengan selera masyarakat setempat untuk rasa nasi dan aromanya. Orang Jawa pada umumnya menyukai beras yang sangat pulen seperti pada rojo lele, sedangkan orang Minang menyukai rasa nasi yang pulen tetapi tidak lengket. Nah, tentu saja varietas lokal pada umumnya telah teruji ketahanannya terhadap berbagai cekaman lingkungan serta hama dan penyakit di lokasi daerahnya, sehingga merupakan kumpulan sumber daya genetik yang sangat bermanfaat untuk bahan perakitan varietas yang baru. Akan tetapi, varietas lokal pada umumnya mempunyai beberapa kelemahan. Selain berumur dalam atau sangat dalam, tanamannya juga umumnya sangat tinggi, sehingga mudah rebah yang semakin menyebabkan produktivitas yang tidak tinggi. Bila tidak ada usaha sistematik untuk melestarikan varietas padi lokal, akan punah begitu saja karena tidak ditanam lagi akibat kalah bersaing dengan varietas modern. Bapak, Ibu, dan sekalian, izinkan saya melangkah lebih lanjut untuk membahas sifat-sifat secara lebih spesifik tanaman varietas padi lokal. Sesungguhnya, sudah lama kami menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah tingkat 2. Namun, baru pada tahun 2019 kami merayakan varietas pertama hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk perbaikan varietas asli Klaten, yaitu rojo lele, diberi nama rojo lele Srina dan rojo lele Srinuk. Pada tahun berikutnya, tahun 2020, menyusul kabupaten kedua mitra kami yang menghasilkan perbaikan varietas lokalnya, yaitu dari Kabupaten Sijunjung. Dari kabupaten ini, varietas aslinya bernama Lampai Kuneang dengan tinggi tanaman melebihi tinggi manusia dewasa, telah berhasil direndahkan sehingga varietas barunya diberi nama Lampai Siranda. Sebagai perbaikan varietas lokal, maka sifat-sifat yang sangat khas dari nasi hasilnya selalu menjadi target untuk dipertahankan. Sedangkan perbaikan dilakukan untuk menghasilkan sifat-sifat yang negatif berupa tinggi dan umur tanaman, juga produksi dan ketahanan terhadap berbagai hama dan penyakit. Untuk potensi produksinya, varietas hasil rakitan batan tersebut bisa mencapai lebih dari 9 ton per hektar. Ibu dan Bapak sekalian, izinkan saya menyampaikan varietas perbaikan hasil kerjasama kami yang lain. Pada tahun 2021, kembali kami dapat melepas varietas lokal dari pemerintah daerah mitra kami, yaitu Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Musirawas. Masing-masing dengan 2 varietas. Kabupaten Kerinci yang merupakan dataran tinggi, kami telah perbaiki varietas Payo sehingga hasil rakitannya diberi nama Payo Ilo Asu dan Payo Ngaraya. Sedangkan dari Kabupaten Musirawas, varietas yang diperbaiki adalah Dayang Rindu sehingga hasil perbaikannya diberi nama Dayang Muratan 1 dan Dayang Muratan 4. Muratan ini akronim dari Musirawas Batan. Ibu dan Bapak sekalian, varietas baru perbaikan varietas lokal pada kedua daerah tersebut tidak saja lebih dari 9 ton per hektar, bahkan untuk Payo Ilo Asu sudah mencapai 10 ton per hektar. Sayangnya pada masa mendatang mungkin kita akan sulit mendapat berkah tersebut atas sumber hayati lokal kita karena adanya ketetapan bahwa tidak ada lagi varietas unggul yang dapat dilepas sebagai varietas unggul lokal. Varietas yang bisa disertifikasi selanjutnya haruslah bersifat nasional.
Padahal pada tataran nasional kita berhadapan dengan iklim dan tanah yang lebih beragam, sehingga jauh sulit mendapatkan varietas yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang lebih beragam. Hadirin ya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya izinkan saya menyampaikan daftar pemerintah daerah yang pernah atau sedang menjalin kerjasama dengan kami untuk perbaikan varietas padi lokal mereka. Ini daftar tersebut. Ada 12 daerah dengan keragaman selera nasi yang cukup dan merupakan lumbung padi penting bagi Indonesia. Harap dicatat bahwa kami juga telah melakukan sendiri tanpa kerjasama dengan pemerintah daerah untuk varietas jembar dari Jawa Barat dan varietas kewal dari Banten yang telah diperbaiki sehingga menjadi varietas nasional. Mengingat potensi perakitan melalui pemulihan mutasi sebagaimana yang telah menjadi varietas lokal di atas, kami berharap bahwa kelak daerah-daerah lain di atas juga dapat mempunyai varietas lokal kebanggaan mereka dan ikut menjadi penyumbang ketahanan pangan nasional. Ibu dan Bapak hadirin yang mulia, izinkan saya menyampaikan aspek yang agak berbeda, yaitu tentang strategisnya aktivitas pemulihan mutasi di Indonesia. Hadirin yang mulia, pada tahun 2015, kelompok kecil kami mendapat penghargaan tertinggi dari Joint Operation IAEA dan FAO berupa Outstanding Achievement Award dalam bidang pemulihan mutasi untuk pengembangan tanaman pangan, khususnya padi dan kedelai. Kemudian pada tahun 2021 kembali kami mendapatkan award yang sama, kali ini atas hasil kami berupa varietas padi, kedelai, dan sorghum. Ibu dan Bapak hadirin yang mulia, 2 kali penghargaan tersebut mempunyai dampak penting bagi kita sebagaimana yang akan saya sampaikan pada lembar berikut ini. Berdasarkan 2 kali penghargaan tersebut, kami dianggap mampu menjadi partner IAEA untuk menghadirkan atau memberikan pendidikan dan pelatihan pada taraf staf unit pemulihan mutasi berbagai negara Asia Afrika. Pada tahun 2017 kami menjadi IAEA Collaborating Center untuk periode 2017 sampai dengan 2021. Alhamdulillah kepercayaan itu untuk membantu para peneliti luar belajar pemulihan mutasi dapat kami jalankan dengan baik sehingga telah diperpanjang hingga tahun 2026. Ini sebuah kepercayaan yang tidak sederhana karena kami memerlukan dukungan yang juga sangat besar dari segi kelembagaan di dalam. Semoga dukungan tersebut terus mengalir. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengakhiri presentasi ini. Kesimpulan pertama yang dapat dipetik adalah bahwa teknik nuklir berperan penting dalam merakit varietas unggul padi melalui pemulihan mutasi. Kedua, varietas unggul padi hasil PRTPR-ORTN ikut memberi alternatif pilihan varietas yang lebih luas bagi petani. Dan tentu saja perbaikan varietas lokal dapat ikut mendukung kemandirian pangan nasional apabila tiap-tiap daerah dapat menghasilkan produktivitas padi yang tinggi karena adaptasi yang lebih tinggi pada daerah yang spesifik, maka dengan sendirinya produksi nasional akan meningkat secara signifikan. Terima kasih kepada panitia penyelenggara dan hadirin sekalian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.